Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ibnu Padeng atau Ki Buyut Gede guys, di channel YouTube-nya Padepokan Guryang Braja Kumpai. Buat sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin tentang konten-konten Padepokan Guryang Braja Kumpai. Alhamdulillah di malam ini saya di jam berapa ini? Jam 9 kurang 5 menit. Saya sambil santai gitu ya, ingin membahas tentang, bukan membahas ya guys, kalau membahas itu saya sedikit belajar, tapi saya bukan pakar gitu. Kalau membahas itu saya pajarkannya pakarnya, tapi ini saya bukan, cuman mau berbagi atau memberitahukan kepada pemirsa sahabat-sahabat Padepokan Guryang Braja Kumpai sedikit tentang keilmuan ASR atau ilmu Asma Sungai Raja Cirebon. Konon katanya Asma Sungai Raja Cirebon itu memiliki ampuh, bahkan berkaromah-karomah yang dimiliki oleh Sayyidina Nabi Allah Khidir Balya bin Malkan. Jadi buat kalian semua, tolong didengarkan, tolong disimpulkan. Kalau ada kesalahan, tolong diberitahukan kepada kami Al-Fakir. Jadi sedikit pembahasan tentang Asma Sungai Raja Cirebon. Sepengetahuan saya yang dikasih tahu oleh langsung Kubas Padepokan Guryang Braja Kumpai. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan pamer, bukan ujub ria takabur, tapi saya ingin berbagi keilmuan atau bersharing atau bermusyawarah. Apa salahnya kita bermusyawarah, sharing, berbagi tentang keilmuan hikmah terutamanya ya. Oke. Jadi sedikit tentang pembahasan Asma Sungai Raja Cirebon dari Al-Fakir. Jadi asal usul saya sambil lihat guys, saya karena nggak hafal ya. Jadi apa salahnya kita melihat, karena kan ilmu itu ibaratkan hewan liar. Jadi tulisan itu ibaratkan cang-cangan. Jadi ilmu itu harus ditulis guys. Sesakti apapun kamu, sepintar apapun kamu, namanya ilmu itu harus ditulis gitu. Dicatat. Oke, kembali lagi bersama ini Asma Sungai Raja Cirebon. Jadi asal usul Asma Sungai Raja berdasarkan risalah dalam penurunan ilmu ini kepada kami, disebutkan bahwa ilmu ini merupakan warisan dari Nabi Allah Khidir alaihi salam. Jadi Asma Sungai Raja ini sebagian daripada pewarisnya ilmunya, yaitu Nabi Allah Khidir alaihi salam. Namun secara spiritual, jika ilmu ini digunakan dalam keadaan tertentu, dapat mengeluarkan keajaiban atau keanehan, dalam kalau disebutnya itu khawarikul adat. Jadi sesuai adat kita bacakan ilmu ini, insya Allah bukan gini ya. Jadi teruslah, jangan di skip, terus dipantengin terus ini ya guys. Oke. Jadi menurut secara spiritual, jika ilmu ini digunakan keadaan tertentu, dapat mengeluarkan keajaiban khawarikulil adat dan beragam manfaat untuk tujuan hidup gitu.
Karenanya banyak pendekar di Pulau Jawa maupun Madura yang mengamalkan dan menggunakan ilmu ini gitu. Jadi pasti orang-orang terdahulu atau jawara-jawara terdahulu atau spiritual terdahulu pasti beliau kenal atau memakai yang namanya ilmu asma sungai raje. Sungai raje. Kalau di bahasa Jawa Barat itu kan sungai itu. Yang itu Kubas ya? Betul. Iya. Jadi banyak beragam manfaat untuk tujuan hidup gitu ya. Sejarah Asma Sungai Raje menurut kitab Ash-Arif karya Syekh Muslim radhiyallahu an gitu. Kalau di Indonesia namanya ASL. Kalau disebut ASL gitu. ASL gitu. ASR itu apa, Juragan? Jadi ASR itu Asma Sungai Raje. Di Timur Tengah namanya Hijib alaihi salam Sultanul Bahri. Jadi kalau di Indonesia itu disebutnya Asma Sungai Raje. Kalau di Timur Tengah, Arab, Yaman dibilangnya itu Hijib Sultanul Bahri. Jadi doa ini merupakan sebuah amalan hijib yang diperoleh oleh Nabi Khidir alaihi salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk yang bisa menciptakan ilmu. Nabi Khidir alaihi salam memperoleh doa hijib ini secara bertahap-tahap dari zaman ke zaman, mulai dari pertama kali dimasuk Islam di tangan Nabi Ibrahim alaihi salam sampai yang terakhir kali ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu ini sahih atau inilah atau apa namanya ya? Kalau bisa disebut itu sanad keilmuannya itu sahih, bisa dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri gitu, insya Allah. Dalam masalah kesanadan ada ya Bang ya? Sahih ya? Ada Sahih sanad Asma Sungai Raje ini gitu. Jadi hingga terkumpul sebanyak 10 hijib tuh, 10 hijib oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihissalam yang mana ahli Balya bin Malkan atau lebih dikenal para sufi dengan nama Abu Abbas al-Khidir. Jadi Nabi Khidir itu namanya Balya bin Malkan. Disebut ahli sufi itu Abu Abbas. Kalau ada kesalahan mohon dimaaf. Saya cuman sekedar sharing musyawarah, kan hayatul ilma bi musyawarah, hayatul ilma bi amali gitu. Moal manfaat eta ilmu lamun tadi amalkeun, moal manfaat eta ilmu lamun tadi musyawarahkeun. Sebab naon ari ilmu eta luhur derajatna bilur. Moal aliyin ilmu eta. Jadi paluhurna nya ilmu gitu. Jadi sedikit nu penting manfaat. Popela juragan. Jadi Asma Sungai Raje itu diperoleh oleh Nabi Khidir alaihi salam gitu. Kalau di Timur Tengah bisa disebut Hijib Sultanul Bahri gitu. Jadi untuk fadilah langsung saja ya, karena banyak-banyak riwayat-riwayat, banyak-banyak cerita-cerita gitu. Jadi segitu saja dari saya, langsung saja ke fadilah Asma Sungai Raje. Oke sahabat, jadi salah satu faedah atau salah satu khususiat Asma Sungai Raje itu yang ke satu bisa disebut penghasilan umum. Jadi penghasilan umum itu buat mahabbah kepada semuanya, sejagat raya gitu. Cukup dibacakan Asma ini, dibacakan sebanyak 3 kali sambil menahan napas pada kedua telapak tangan, kemudian tiupkan dan usapkan ke wajah. Contohnya ketika kita mau berangkat, atau ketika kita mau jualan, atau ketika kita mau ceramah, atau ketika kita mau menghadap seseorang yang kita cinta, cukup tangannya diginiin, dibaca asmanya selama 3 kali, tahan napas, tiup ke telapak tangan, usapin ke wajah, ke semuanya. Insya Allah biiznillah semua orang akan cinta kepada kita. Yang ke satu itu fadilah khususiat daripada Asma Sungai Raje. Jadi tadi
Padilah Asma Sungai Raja yang ke-1 buat pengasihan umum. Jadi Padilah Asma Sungai Raja Cirebon yang kedua itu bisa dijadikan untuk pengasihan khusus. Atau pengasihan khusus itu ketika contohnya gini, ketika kita ingin biar orang yang kita suka menyukai balik kepada kita, jadi kita cukup datang ke Asma ini dibaca sebanyak 40 kali di luar rumah sambil menghadap rumah yang dituju. Setiap selesai membaca Asma sebanyak 10 kali. Tuh, bayangkan atau terawanglah wajah orang tersebut, lalu tiupkan ulang gitu. Jadi ketika kita ingin kan banyak tuh sekarang jomblo-jomblo sabun tuh yang gak laku-laku kepada seorang wanita. Contohnya terutama saya itu ya. Aduh, saya dulu sebelum saya mengenal Asma Sungai Raja syariat, hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bicara syariat, bukan bicara thariqah maupun hakikat. Tetap kita bersyariat. Syariatnya ya, saya dulu, jadi saya cerita sedikit. Saya dulu, saya menyukai seorang wanita yang saya sayang, yang saya cinta. Namun dia tidak suka kepada kita, guys. Entah itu fisik maupun harta, nggak tahu, guys. Ya, yang saya tahu itu dia orang nggak suka ke saya. Terus saya ijazah kepada Gubes Padepokan Guru yang Beraja Kumpai. Saya dikasih amalan Asma Sungai Raja. Saya terus datang kepada rumahnya saya. Jadi di tetangganya tuh, liatin rumah seorang wanita itu, dibaca selama 41 kali. Dan setelah membaca 41 kali amalan Asma Sungai Raja ini atau ASR ini, bisa langsung kita bayangkan sosok seorang wanita itu yang kita cinta, dibayangkan di depan rumahnya sambil tahan napas dan tiupkan gitu. Lakukan selama 3 kali berturut-turut. Insya Allah biiznillah wanita itu akan merasa merasa cinta kepada saya, merasa sayang secara tiba-tiba gitu, guys. Terus bila mana kita udah 3 kali membacakan Asma Sungai Raja di depan rumahnya, kalau bisa kita ajak ketemuan orang tersebut. Setelah kita bertemu kepada seorang tersebut, lalu kita di rumah bacakan selama 3 kali, tahan napas kepada telapak tangan di sini. Insya Allah biiznillah wanita atau orang tersebut bakal tergira-gira kepada kita. Sing penting syaratnya ya yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu yang kedua itu buat pengasihan khusus. Oke, tadi khususiat atau faidah atau fadilah daripada Asma Sungai Raja. Yang ke-1 buat pengasihan umum, yang kedua buat pengasihan khusus. Sambil santai-santai aja, guys, mumpung ini kita. Jadi yang ketiga itu keberanian. Faedah daripada ASR Asma Sungai Raja Cirebon itu keberanian luar biasa. Setiap akan berhadapan dengan musuh ataupun ketika akan mau keluar rumah, bacalah Asma sebanyak 3 kali sambil menahan napas. Contoh, ketika kita mau kan kalau orang jahat itu, orang jolim itu kita nggak tahu, juragan. Nggak tahu dia munculnya kapan, nggak tahu dia menyilakakannya kapan, nggak tahu dia datangnya kapan, nggak tahu gitu. Kalau kita tahu ya kita ngumpat gitu, juragan. Jadi ketika kita mau keluar rumah nih, terutama kita keluar rumah atau mau kerja tuh, kan banyak sekarang tuh begal-begal yang tidak bertanggung jawab itu. Cukup bacakan Asma ini selama 3 kali atau 4 kali, tahan napas, berdoa kepada Allah, minta dijaga atau diraksa dari panca bahaya atau dari balai yang ada di jalan gitu. Contohnya kita langsung gini niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi yang keempat, pelarisan usaha apa saja tuh, juragan. Jadi banyaklah ini. Ini tadi pertama pengasihan khusus, pengasihan umum, terus keberanian, terus sekarang penglaris buat yang usaha-usaha tuh. Ini mah bersyariat ya, kita tetap hakikatnya Subhanahu wa ta'ala.
Kalau buat yang kalian yang pedagang-pedagang, buat yang kalian usaha-usaha atau bisnis atau maupun apa itu, jadi bisa digunakan ini keilmuan ini tuh. Yang keempat, pelaris usaha apa saja. Asma dibaca sebanyak 40 kali pada pasir atau gula pasir. Lalu tiupkan, kemudian terbangkanlah pasir atau gula pasir tersebut di depan tempat usaha. Jadi contohnya kita tuh jam 12 kita kan yang doa semua waktu itu bagus, tapi terutama kan jam 12 itu ada keterangannya di dalam kitab itu ada pokoknya mah ketika jam 12 lewat malaikat arasy gitu, yang malaikat di luhur langit ketujuh itu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawablah oleh oleh hayawan yang ada di alam dunia, terutama hayam, kong korongo gitu. Dijawab mantak. Nah, ketika orang jam 12 eta ngadoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita jam 12 ini kita sholat hajat, sholat taubat, sholat syukur nikmat, sholat tahajud, pokoknya sholat sunnah lah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah setelah sholat kita langsung kita baca wiridan Asma Sungai Raja sebanyak 40 kali. Kita wiridan nih. Contoh, ini di sini pasir atau gula apa? Gula pasir. Kita wiridan sebanyak 41 kali. Sesudah 41 kali tahan nafas, tiup kepada pasir atau gula pasir ini. Setelah ditiup, setelah pagi kita mau buka toko ataupun buka usaha kita, cukup kita lempar-lemparin saja kepada halaman toko-toko kita atau tempat-tempat usaha kita. Insya Allah, bismillah, dengan seketika akan rame usaha atau toko-toko kalian, sahabat. Ya, jadi banyak multifungsinya, sahabat. Masya Allah. Terutama tadi kan banyak ini keterangan di sini di dalam keterangan Asma Sungai Raja ini multifungsinya ada 99 khususiat atau faedah, terutamanya penghasilan, keberanian, penglaris usaha, terus penagih hutang, penglunas hutang, terus banyak pokoknya mah juragan. Saya tidak bisa akan di sini tidak bisa akan menyebutkan satu persatu karena di sini saya sibuk meladeni pasien-pasien di Padepokan Guriang Praja Kumpai bersama Gubas. Gubas saja lagi istirahat guys gitu. Jadi buat kalian yang mau jajah atau pingin mendapatkan keilmuan Asma Sungai Raja, bisa datang ke Padepokan Guriang Praja Kumpai atau ada di sini alamatnya guys, atau nomor admin bisa ditelepon. Bisa jarak jauh nggak bro? Bisa jarak jauh juga bisa juragan. Intinya kita satu niatnya silaturahmi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuman memberitahukan, apa salahnya memberitahukan. Sekian. Jadi buat sahabat-sahabat, kalau ada kesalahan mohon maaf, Al-Fakir lagi belajar itu. Kesalahan adanya di saya, kebenaran adanya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat sahabat-sahabat subscriber Padepokan Guriang Praja Kumpai, jangan lupa like, komen, share, dan subrek sebanyak mungkin channel-channel kami, karena kami akan membahas keilmuan lain. Insya Allah di komen-komen saja juragan, pengen dibahas ilmu apa, insya Allah Al-Fakir sedikit demi sedikit akan membuka keilmuan, terutama ilmu hikmah. Siap, salam sejahtera, salam sahormat, salam sajiwa. Ingat, hidup untuk mati, mati untuk hidup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.